Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil karya ilmiah yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Aska Harunisa dan Saya Sri Dita Istiqomah. hari ini kami akan membahas fenomena kebahasaan yang sangat dekat keseharian kita dengan judul pemakaian bahasa gaul di lingkup mahasiswa kelas 1D program studi pendidikan matematika. Jadi di sini ada abstrak dan di sini ada bab 1 yang berisi pendahuluan. Pendahuluan yang di sini saya akan membacakan terkait latar belakang atau urgensinya. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa mahasiswa matematika harus meneliti bahasa gaul. Sebagai calon pendidik di bidang eksakta, kemampuan komunikasi adalah kunci. Namun kenyataannya di dalam lingkup kelas 1D komunikasi justru didominasi oleh istilah-istilah bahasa gaul itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pergeseran penggunaan bahasa Indonesia yang baku menjadi bahasa gaul di kalangan teman-teman kita sendiri. Dan apa hal tersebut mempengaruhi formalitas saat kita berdiskusi dengan logika matematika. Dan di sini ada rumusan masalah yang telah kami kaji terkait masalah-masalah yang dibahas di dalam penelitian ini dan ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini hasil dari rumusan masalah. Dan manfaat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pembaca. Manfaat penelitian ini dianggap menjadi dua bagian, ada manfaat teoritis dan praktis. Nah, selanjutnya adalah landasan teori. Di sini kita menggunakan dua penelitian sebagai referensi untuk karya tulis ilmiah kita ini. Selanjutnya, dapat kita ketahui apa sih itu bahasa? Bahasa merupakan sarana atau alat utama untuk berkomunikasi antar individu yang untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Nah, bahasa nasional bangsa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada pengertian dari bahasa gaul itu sendiri. Apa sih bahasa gaul? Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang berkembang atau dimodifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia sehingga tidak memiliki struktur yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul selalu merupakan terjemahan, singkatan, dan atau plesetan penggunaan bahasa gaul atau plesetan. Penggunaan bahasa gaul penggunaan bahasa gaul itu banyak sekali pada kalangan remaja. Selanjutnya ada asal mula penggunaan dan perkembangan bahasa gaul. Awal munculnya bahasa gaul adalah sebagai variasi bahasa oleh kelompok atau daerah tertentu yang digunakan pada saat pergaulan. Bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama. Namun, penyebutan istilah bahasanya saja yang berbeda. Selanjutnya ada ciri-ciri dari bahasa gaul. Bahasa gaul itu biasanya bahasa gaul itu biasanya akronim dari bahasa Indonesia atau akronim dari bahasa Inggris atau dapat juga singkatan dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dan di sini ada bab 3. Bab 3 itu berisi metode penelitian. Yang dimana metode penelitian dalam penulisan karya tulis itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Jadi metode penelitian yang kami pakai untuk meneliti karya tulis ini yaitu dengan metode kuantitatif yang dimana kami membuat pertanyaan berupa kuesioner melalui Google Form yang kami sebarkan ke lingkup kelas 1D program studi pendidikan matematika. Dan di sini ada tempat dan waktu penelitiannya. Dan di sini ada instrumen penelitian dan instrumen penelitian ini berisi pertanyaan-pertanyaan soal yang telah kami buat melalui Google Form itu sendiri. Oke.
Selanjutnya ada pembahasan atau eh, jawaban dari kuesioner yang telah kita sebarkan sebelumnya. Nah, di sini ada pertanyaan dari kuesioner yang pertama adalah seberapa penting Anda menggunakan bahasa gaul? Dapat kita lihat dari diagram yang telah kita paparkan, 50% dari mahasiswa kelas 1D itu seringkali menggunakan bahasa gaul untuk komunikasi sehari-hari mereka. Selanjutnya ada apa alasan Anda menggunakan bahasa gaul? Dapat kita lihat dari diagram yang telah kita paparkan, 53,8% dari mahasiswa kelas 1D menjawab untuk mempermudah komunikasi. Nah, yang ketiga, apa faktor yang menyebabkan Anda menggunakan bahasa gaul? Di sini dapat kita lihat 69,2% mereka menggunakan bahasa gaul karena terpengaruh oleh teman-temannya. Oke, di sini ada, menurut Anda, apa pengaruh penggunaan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari? Di sini 77% mahasiswa kelas 1D mengungkapkan bahwa biasa saja karena tidak karena tidak sepenuhnya bahasa gaul itu berdampak buruk dan tidak selamanya bahasa gaul itu berdampak positif. Dan di sini ada beberapa contoh kalimat kata yang sering digunakan oleh mahasiswa kelas 1D program pendidikan matematika. Di sini ada mager, gabut, by the way, healing, nongki, gaje, alay, kipak, bucin, not gonna lie, yoks, dan spill. Saya lanjut di sini ada bab 5. Bab 5 itu berisi berupa kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemakaian bahasa gaul di lingkup mahasiswa kelas 1D program studi pendidikan matematika yang telah kami buat dari bab 1 sampai bab 4 itu ada hasil penelitian kuesioner menunjukkan bahwa sekitar 0,5% mahasiswa dan mahasiswa kelas 1D menggunakan bahasa gaul untuk mempermudah komunikasi. Dan yang kedua itu tingkat penggunaan bahasa gaul dalam interaksi sosial mahasiswa dan dalam kelas 1D itu karena faktor teman dan sosmed. Dan yang ketiga, bahasa gaul mempunyai fungsi komunikatif yang efektif dipakai untuk mempererat hubungan pengujar dan pendengar atau bicara karena bahasa gaul biasanya menggunakan ujaran yang santai selain itu dapat menambah pengetahuan kosakata baru seperti dalam kosakata bahasa Inggris tadi. Oke, selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kita teliti, berikut beberapa saran dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang pertama, bijaklah dalam pergaulan dalam menggunakan bahasa gaul dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar pada situasi yang sesuai. Yang kedua, ada membiasakan dan mengutamakan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar yang merupakan bahasa nasional bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, tidak tidak terlalu banyak menggunakan istilah-istilah bahasa asing dalam bahasa slang atau singkatan yang dicampur dengan bahasa asing dalam berkomunikasi ataupun di sosmed agar tidak membingungkan bagi siswi-siswi lainnya. Di sini ada daftar pustaka, yaitu pengumpulan jurnal dan buku-buku yang telah kami kumpulkan untuk sebagai bahan referensi. Oke, demikian presentasi dari kami dari kelompok 12. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan baru bagi kita mengenai cara berkomunikasi di lingkungan akademis. Oke, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.